pluralisme. Ya, singkat aja. Kalau di Indonesia itu suntik mati legal nggak? Prosedurnya apa? Kenapa kok mau suntik mati? Enggak. Ya itu aja pertanyaan saya. Pertanyaan itu Pak, biarin aja dulu. Dr. Indro mungkin ada wawasan untuk itu? Oh iya, eutanasia ya. Eutanasia itu sebetulnya memang ada beberapa negara yang mengusulkan, dan ada beberapa negara juga sudah mulai membolehkan ya. Namun karena kita terus terang saja kita masih dinaungi oleh agama ya. Jadi kita punya dasar agama tadi yang tidak pernah membolehkan ya untuk melakukan eutanasia tadi. Ya sehingga di Indonesia ya belum boleh dan pasti nggak boleh kan gitu ya. Jadi sebaiknya kalau saya ada orang-orang yang kepengen seperti itu ya harus konsultasi dulu ke dokter, khususnya ke psikiater memang ya, dicari solusinya bagaimana ya. Jadi itu yang jalan yang paling bijak ya. Kita kan selalu mencari solusi ya, meskipun kadang-kadang sulit memang atau tidak bisa dapat dan sebagainya, tapi paling tidak itu ada upaya-upaya tertentu mencari solusi tadi. Kenapa sih kok orang itu melakukan seperti itu, kepengennya seperti itu, ada apa ya? Kalau kita sebagai dokter jiwa tentu melihatnya kemungkinan adanya kasus-kasus kejiwaan tadi, mungkin depresi, mungkin putus asa ya, mungkin juga biasanya orang-orang yang ada keinginan untuk bunuh diri tadi paling banyak yang depresi ya. Gangguan bipolar juga mulai muncul ya, yang gangguan skizofrenia atau ODGJ itu sebetulnya juga ada tapi tidak begitu banyak ya. Mereka muncul ide-ide bunuh diri itu di dalam kejiwaan disebut gangguan pada proses berpikirnya. Jadi proses berpikirnya itu ada yang terganggu, selalu muncul ide-ide bunuh diri tadi. Nah ini harus diperbaiki ya, kalau kita sebagai dokter tentu melihatnya kalau itu merupakan suatu gejala ya dari sakit penyakitnya ya harus diobati kan, meskipun ada istilah kita tuh simptomatik ya, kita memberi pengobatan hanya untuk simptomnya, gejala saja ya, kita belum melakukan pengobatan sampai ke akar permasalahannya. Nah itu pelan-pelan, karena nggak bisa langsung ya, langsung kita mendapatkan kasus langsung tahu oh alasan atau problemnya sebabnya ini, kadang-kadang kan nggak bisa begitu saja mudahnya. Atau kalaupun ketahuan sebab musababnya mungkin juga perlu waktu ya, ada kaitan dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan macam-macam lah, dengan pandemi ini ya, sehingga banyak orang-orang yang menjalankan pikiran-pikiran yang pintas tadi ya, padahal ternyata kalau kita amati ya, kita telusuri dan kita alami sendiri ya, pandemi pun juga mulai melandai ya. Artinya apa ya, istilah kita tuh habis gelap terbitlah terang, itu pasti ada gitu, badai pasti berlalu. Nah kita nunggu memang ya, kita harus bertahan supaya badai ini berlalu ya. Dalam kondisi kena badai memang semua akan sakit, tak nyaman. Siapa yang nyaman ya, pasti nggak ada yang nyaman kan, tapi kita harus punya prinsip bahwa badai pasti berlalu ya. Jadi jangan sampai kita dikalahkan begitu saja. Itu kira-kira jawaban saya. Oke, makasih dok atas keterlatar belakangan agama ya, karena nggak diizinin. Soalnya teman saya ini 3 orang yang gantung diri pasca pandemi. Nah, serius, nggak bohong. Pernah konsultasi nggak ke dokter? Belum sih. Belum kejadian ya. Cuman saya kepikiran aja gitu, semakin lama hidup ini kalau dijalani terus ya akan ada penderitaan selanjutnya. Makanya kalau menderita terus, sakit hati luar dalam, kayaknya suntik mati lebih enak gitu daripada gantung diri atau loncat atau ditabrak. Ya. Metode di YouTube itu kayaknya saya lihat suntik mati itu beberapa menit sih. Ya memang ada negara bagian tertentu memang memberikan ya.
Tapi secara umum sebetulnya belum. Ya, tetap dilarang. Apalagi di Indonesia, ya. Jadi kalau saya itu adalah badai pasti berlalu. Ya, nggak mungkin badai ini akan terus selamanya muncul pada kehidupan kita. Ya, jadi kita harus berani untuk berpikir secara positif. Kita harus berani menghadapi badai tadi dengan lebih baik, ya. Meskipun pada saat terkena badai memang sakit, tak nyaman, ya. Tapi pertolongan apa yang harus kita cari, kan gitu. Kalau di sini dokter, ya. kalau di sini itu biasanya orang sudah orang-orang tua yang sering sakit.